karena terpaan air laut yang sangat luar biasa. Nah, besok ini nanti karena tekanan magma yang dipengaruhi oleh ring of fire atau cincin Pasifik itu, ada penekanan suhu atau magma dari dalam perut bumi, ya akhirnya benda-benda yang balik ke tadi bangkitnya Nusantara. Seperti yang saya singgung di awal tadi Mas, bahwa ada candi yang muncul yang melebihi Borobudur itu. Bahkan juga ada juga yang mengatakan bahwa nanti akan munculnya kembali kerajaan leluhur. Bisa juga Majapahit, terus kerajaan kalau nggak salah Jenggolo itu kan akan muncul kembali. Nah, saya ingin tahu dari Mas Kinus, apakah itu memang benar akan jadi seperti itu nanti kalau sudah bangkitnya Nusantara? ini sama saja akan kembalinya kejayaan Lemuria. Itu jadi bukan hanya Majapahit, Lemuria Bangkit semua. ya kan, luar biasa kan. Tidak hanya Majapahit, Lemuria, kita kan leluhur kita kan Lemuria. Ya bedanya Lemuria dengan Atlantis, ya beda sama halnya negara timur dengan negara barat, gitu aja. Atlantis itu lebih dominan segala keilmuannya yang sifatnya kematerial lah, kan, ya kan, lebih menggunakan sifat-sifat yang eksternal, gitu loh, teknologi yang eksternal gitu loh. Tapi kalau Lemuria teknologinya yang sifatnya dibangun dari potensi yang ada di dalam diri, yaitu sifatnya internal. Jadi menggunakan intuisi, menggunakan kecerdasan yang sifatnya yang dari dalam diri. Mbak, kayak orang Jawa ini gimana? Makanya orang Jawa itu turunannya orang Lemuria. Nah, Atlantis itu lebih condong teknologi yang sifatnya eksternal, kayak alat-alat nul. Nah itu. Podo dulu sampai sekarang wis kaya Pandhawa karo Kurawa. Nah ini yang bangkit lagi ya sing diarani Jawa itu ya Lemuria. Nah itu karena apa? Nanti akan banyak yang situs-situs yang mungkin lampau itu tumbuh kembali karena tekanan dari perut bumi ketika itu. Zaman akhirnya Lemuria kan diarani tsunami Nabi Nuh gitu Mas. Itu zaman akhirnya Lemuria. Itu. Nah waktu itu tuh banyak tanah yang tertimbun karena terpaan laut. Akhirnya yang situs-situs yang dulunya yang didirikan oleh Lemuria itu tertimbun karena terpaan air laut yang sangat luar biasa. Nah besok ini nanti karena tekanan magma yang dipengaruhi oleh ring of fire atau cincin Pasifik itu, ada penekanan suhu atau magma dari dalam perut bumi, ya akhirnya benda-benda yang tak tampak menjadi tampak. Tuh. Termasuk logam-logamnya. Ya, munculnya benda-benda leluhur, jadi katakan logam-logam atau harta karun yang tertimbun, bahkan warisan-warisan leluhur yang tertimbun. Apakah nanti munculnya bareng dengan keluarnya Ratu Adil? Nah itu tadi Bratayuda Jawa Binangun itu Mas. Karena muncul sih toh Mas. Betul. Keluar dulu kan Mas, pasti kan posisinya carut marut belum tertata gitu maksudnya. Nah sing bagian noto kuwi darani Satrio Wahyu Katentreman iki lho Mas. Mau Wahyu Katentreman kan loro. Nggih. Tresna karo Semar. Semar pipisane sang yang Ismaya. Tresna pipisane Bathara Wisnu. Ini yang sifatnya dalang, ini yang sifatnya pamomong, istilah ini baturi yang kawula alit
tapi raja-raja tunduk dengan ini, tapi sifatnya momong. Ini juga sifatnya momong, sifatnya ngatur kalau makanya di dalam Bharatayuddha Semar itu kan otaknya cerdas, kayak ini kan penuh dengan teka-teki dan taktik. Nah itu Semar bagian sing njejeki sing ning go kan ngono lho. Jati ger tempat jati ndoro kan ngono sifate. Semar bagian dibuke misalkan kaya poco paesan ngerti sik sadurunge nginarah bakal ngene iki dadi ngene wis diatur karo dheke. Kan ngono. Semar bagian ngilik-ngilikke itu berkaitan dengan yang bojo dengan Sabda Palon, Naya Kinggong, itu selalu berkaitan terus dari zaman ke zaman. Setiap pergantian peradaban itu terus. Mungkin udah di dalam Lemuria dulu istilahnya beda lagi, bukan Semar. Bisa jadi diarani Nabi Sulaiman. Ini Mas, terkait dengan Sabda Palon, Naya Kinggong dengan Eyang Semar, apakah Sabda Palon itu juga merupakan sanepan atau sosok? Sifat manifestasi dari sifat Ibu Pratiwi, bumi, bukan sosok ya? Itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Dewa-dewa apa ya enak tuh kan jiwa nih teman. Kan dewa itu manifestasi tuh kayak Wisnu itu kan manifestasi dari atmosfer. Jiwane dari atmosfer itu bisa diimajinasi dalam bentuk sosok. Karena kita sudah membuat misalkan enek patung Wisnu apa wayang bentuk Wisnu ya, akhirnya kita imajinasi berdasarkan apa yang kita lihat semenjak dari lahir kita sekarang sampai sekarang. Ngerti Wisnu bentuk ngono akhirnya terimajinasi dalam bentuk itu. Misal dibentuk dalam bentuk lain masih imajinasinya seperti yang lain itu. Jadi mengikuti imajinasi memori otak kita. Jadi kalau kita mempelajari ilmu spiritual juga intelektual kita, tingkat kecerdasan dan kesadaran kita juga dipakai, itu yang namanya tingkat kesadaran. Jadi benar-benar kita detail itu. Kadang-kadang orang bingung iki kok iso bentuk sosok, karena sosok itu termanifest. Kita mendapat informasi jiwane, misalnya jiwane atmosfer iklak Wisnu, kita seakan-akan komunikasi, iya. Karena kita sudah ada gambaran sejak kecil, misalnya lihat patung Wisnu bentuknya terimajinasi dalam pikiran otak kita. Nah, ya kita menggambarkan, kita pada ngobrolnya karo atmosfer. Loh, alam itu bisa diajak ngobrol. Tapi biar kita komunikasinya lebih mudah, kita harus diwujudkan dalam sebuah imajinasi yang kita tahu berdasarkan sejarah, tapi kita melihatnya tidak sosoknya itu, tapi jiwanya. Tapi zaman sekarang orang melihatnya sosoknya, tapi bukan kandungan unsur yang ada di dalam sosok itu. Ini mau saiki nol nyawangi sosok. Nah akhirnya nyongko nek sing disawang kuwi pikirane dhewe. Ya iki lho. Halusinasinya dhewe. Memang dari kedua tokoh itu, antara Eyang Semar sama Sabda Palon, itu kan banyak, bahkan saya sendiri lah, itu kan merupakan sosok kan. Bahkan sampai orang sampai sekarang tuh menganggapnya dua tokoh ini kan sosok. Buktinya ada perjanjian Sabda Palon sama Sesubagir, ya kan. Berarti kan kita mengenai kan sosok kan Sabda Palon. Terus seperti di Gunung Tidar kan ada sebuah katanya kan pakunya tanah Jawa kan di Gunung Tidar. Nah itu bukti bahwa bertemunya Eyang Semar sama Sesubagir sehingga dibuatkan pegunungan. Nah makanya jadi sampai sekarang cuman
sing cerita ngono kuwi sapa sumbere ada taruh kok ya. Iya kan. Jadi makanya saya pengen Mas terus meluruskan lah biar kita ini nah, makanya kan enggak salah paham. Ayolah negeri kita Lemuria ini biar tidak terbelenggu oleh kebodohan seperti itu kan. Ya toh. Jadi wong Jawa kadang-kadang ini loh, modal percaya ning ora ngerti kasunyatane. Betul. Lah kuwi. Modalnya mengrok percaya neng orang ngerti sejati nih kan gitu. Nah, alam itu bisa kita ajak komunikasi. Ya, misalnya saya nih, ya kan? Iya. Aku komunikasi dengan manifestasi yang wujudnya semar, yang sifatnya kesemaran. Nah, semarisme. Ya kan? Nah, dari sosok semar ini saya wujudkan, saya imajinasikan, saya berkomunikasi alam dengan alam, saya wujudkan dengan imajinasi saya gitu, biar komunikasinya lebih mudah gitu kan. Ya, saya mendapatkan gambaran, ya kan? Oh, ini alam ini keadaan yang terjadi sekarang ini begini, ya kan? Ini saya berdiri saya mempunyai pandangan ke depan itu nanti 500 tahun mendatang itu akan terjadi ini. Terus akhirnya tak catat Mas. Iya. Nah, akhirnya turun temurun. Sing ngomong yang Sabtu Palon. Ngono teman. Aku gak iso ngono iso. Agak sastra kan ngono. Berarti ngono ya Mas. Gampangnya gitu sebenarnya. Jadi kita diberikan otak ya. Kita jangan asal percaya gitu. Aku pun juga misalkan ada pemahaman gitu, ya tak goleki. Misalnya contoh gini, saya coba ini ya. Di dalam diri kita tuh ada unsur listrik kan. Saya melakukan eksperimen, misalnya ini akuarium ada ground. Jadi aliran listrik yang kecil gitu loh. Kayak komputer kayak senggol-senggol nak keren kan. Nah itu kan. Itu saya coba ya, tak sobek sedikit gini kan. Ya satunya utuh. Kan. Nah, ketika kita yang utuh ini yang nggak sobek ini dimasukkan di ground itu. Strumnya mau singkring gitu. Sedikit kayak geringin. Tapi ketika yang disobek ini disentuh dimasukkan ke air yang ada groundnya listrik langsung jedet. Karena tidak dilindungi oleh kulit, langsung menyentuh darah. Nah, darah kita mengandung unsur elektrika yang diarani nyawa. Nah, itulah salah satu contoh bahwa kita tidak hanya mudah percaya roh nyawa ki apa. Nah, kita diberikan otak untuk menganalisa, meneliti dan melakukan eksperimen. Akhirnya kita menemui sebuah hasil dan kesimpulan itu tadi. Iya tak? Iya. Nah sebenarnya itu tinggal gambarannya seperti itu. Nah zaman saiki modelnya mau percaya. Lagi dikira nyawa wes, tapi tidak dipahami nyawa kita apa tuh jadi, roh ki apa tuh jadi. Nah kesenanganku apa ya terus tak pikir kayak gini kan. Sing tak rasa kayak apa ya? Nah kadang-kadang orang itu tidak mencari. Nah itu. Nah, ketika kita bisa menganalisa apa yang kita pikirkan, berarti input, proses, output, ya kan? Kita mendapat informasi, kita proses, akhirnya kita bisa menerapkan output kan, ngono toh. Dan nek monggur percaya tok beleng, iki mau bermanfaat ora, merugikan ora, asal makan aja kan, ngono loh. Jadi iki pelem ya, iki mbuki enek racun apa ora dipangan, ora diteliti sik ngono kan gitu. Nah, makanya kita kembalikan pada leluhur kita yang namanya Lemuria itu dulu seperti itu, orangnya tuh cerdas-cerdas. Sebelum kita dihadapkan pada situasi bahkan zaman peradaban baru, mungkin akan ada di tataran kehidupan baru. Bagaimana Mas agar kita ini siap dalam menyambut tataran kehidupan baru? Bekal apa
yang harus kita miliki untuk menghadapi peradaban baru tersebut? Monggo Mas, bisa dengan jelaskan. Ya, untuk itu kita tahu dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita biar bisa menjadi pengendali untuk diri kita sendiri, ya kan, biar kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita terlebih dahulu. Jadi kita jangan terlalu berpikir jauh-jauh dulu supaya dipantaskan untuk menjadi umat di peradaban baru. Jadi kan banyak kan sekarang kan orang terlalu muluk-muluk terlebih dahulu kan. Iya kan? Iya Mas. Tapi tidak pernah membenahi diri sendiri kan itu. Makanya kita harus bisa membenahi diri sendiri dengan cara apa? Ya kita harus sering-sering kuncinya telaten kalau punya rasa tanggung jawab. Jangan merasa hanya sebatas keinginan gitu kan. Tapi kita menyadari Telaten, tanggung jawab, iya. Kita punya rasa tanggung jawab, jangan hanya sebatas keinginan. Karena keinginan itu pasti tidak akan langgeng, sesaat sifatnya, ya kan. Ada sifat busanya gitu kan. Tapi kalau punya rasa tanggung jawab itu adalah sifat kesadaran diri, ya kan. Bahwa hidup kita ada, bahwa diri kita itu hidup, ada yang menghidupi. Nah, itu namanya rasa. Betul. Rasa rumongso kan. Jadi titah ya. Nah kita punya rasa bertanggung jawab itu dengan menjalani sebuah spiritualitas dengan sifat yang tulus, ikhlas, dan rasa tanggung jawab itu. Kalau ingin menjadi hidup di peradaban baru ya kita harus pantaskan kita terlebih dahulu. Jangan berangan-angan dulu, tapi pantaskanlah diri kita terlebih dahulu. Dan jangan berpikir terlalu jauh dulu, pikirkanlah diri kita bagaimana gitu loh. Pantaskan diri kita terlebih dahulu, pimpinlah diri kita dahulu. Nggak usah bermuluk-muluk saya ingin menjadi ini, ditugaskan itu, nggak usah. Kalau kita merasa ditugaskan, apa kita sudah bisa memimpin diri kita terlebih dahulu kan gitu. Nah dengan cara apa? Kita olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olah karsa. Kalau kita sudah bisa melatih itu, nanti leluhur yang sudah ngejawantah ini, itu leluhur itu udah hanya kerajaan loh yang turun. Leluhur Lemuria juga ada, nah, gitu. Nah itu nanti akan dibantu oleh para leluhur, karena vibrasi putaran cakra roda dunia ini sangat luar biasa, lagi gencar-gencarnya gitu. Nah itu nanti kita harus mengolah ketenangan kan, gunanya kita mengolah cipta, mengolah rasa, mengolah jiwa, mengolah raga, agar kalau kita bisa menselaraskan akhirnya tercipta ketenangan ya. Kalau sudah kita tenang kan kita juga merasakan keseimbangan. Nek keseimbangan anakmu damai ya kan. Di dalam kedamaian akan ada pancaran yang namanya energi kasih sayang, welas asih. Nah, welas asih itu modal utama untuk menjadi perilaku yang sifatnya budi pekerti, sifatnya menyejukkan. Ya kan? Sifat asih kan sifatnya menyejukkan, menenteramkan, memberikan alasa ayem tentrem gitu kan. Jadi nggak ada sifat yang arogan, sifat yang merasa diri keakuan, ya kan. Nah, sifat-sifat keakuan itu dihilangkan, sifat-sifat merasa itu dikesampingkan, ya kan. Jangan terlalu berangan-angan terlalu jauh lah, ya kan. Kita berpikir, pahamilah diri kita dahulu, pantaskanlah diri kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita mensofrekuensikan dengan sifat pengejawantahan dari sifat Tuhan, ya kan. Ketuhanan, sifat ketuhanan kan, si Tuhan kan sifatnya lembut ya, sangat lembut. Nah, selembut itu dengan menerapkannya dengan energi kasih. Nah, kalau belum bisa menerapkan itu ya mana bisa kita pantas. Misalkan gini, kita baru dikecewakan orang aja sudah dongkol. Nah
ya. Pada pondasi utama untuk melatih pribadi kita adalah kesabaran. Kesabaran dasarnya juga kasih, dan diremehkan orang tidak mau, merasa terendahkan, akhirnya keluarnya ego, ya, keakuan. Nah, orang Jawa kalau menghadapi itu harus bisa lembah manah, rendah hati. Ibaratnya gini, mengalahlah sampai tak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu kan.